Shalom, John Level, John 3 and John 4. How are you now? I really wish that you and your family were in good condition, good health, and enjoy your times while you are still at home. Now, we're going to continue the lesson of Mathematica. But before that, I would like to ask you to pray with me. Be ready and let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you for your love, for your bless, for your grace to all of us every day, for the beautiful morning you have given to us. Now, we want to start the lesson of Mathematica. Please bless us. Please bless along this lesson time. And so, we can understand all the lesson point. We can pay more attention to watch the video as well and to get the point given. By this, we want to glorify your name. Thank you, Lord Jesus. Please bless us. Everybody says, Amen. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menentukan FPB dan KPK, bagaimana menentukan faktor persekutuan terbesar dan juga kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan. Nah, kali ini video teacher adalah tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Yang dimaksud di sini adalah soal-soal cerita, ya. Mari kita langsung lihat ke dalam contoh soal, ya. Oke, di buku cetak Matematika halaman 47, ya. Ini ada contoh soal. Mari kita baca sejenak. Pemerintah akan membagikan bantuan berupa 84 ekor sapi dan 96 ekor kambing kepada sebanyak-banyaknya kelompok tani. Setiap kelompok tani akan menerima bantuan dengan jenis dan jumlah sama banyak. Jadi, kambing yang akan diterima oleh setiap kelompok adalah titik-titik. Nah, di sini perhatikan ya. Faktor dari 84 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, dan 84. Dan faktor dari 96 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, dan 96. Maka FPB dari 84 dan 96 adalah 12. Kenapa? Karena faktor persekutuan bersama antara 84 dan 96 adalah yang ditebalkan dengan warna hijau. Ya, berarti faktor bersamanya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Yang paling besar di antara ini adalah 12. Maka FPB dari 84 dan 96 adalah 12. Paham ya? Jadi banyaknya kambing yang akan diterima oleh setiap kelompok adalah 12 ekor. Nah, ini contoh soal FPB, ya. Nah, yang berikut ini adalah contoh soal untuk KPK. KPK, mari kita baca. Lampu biru menyala setiap 5 detik, sedangkan lampu merah menyala setiap 6 detik. Mula-mula, kedua lampu menyala secara bersama-sama. Setelah beberapa detik, lampu tersebut akan menyala secara bersamaan. Cara menjawabnya adalah kita cari KPK dari 5 dan 6, ya kan? Pertama, lampu biru menyala setiap 5 detik dan lampu merah menyala setiap 6 detik. Nah, pertama, lampu merah dan lampu biru itu menyala bersama-sama. Lalu, kemudian akan berbeda kan? Pada detik yang kelima, lampu biru akan menyala lagi dan lampu merah mati. Pada detik yang keenam, lampu biru mati, lampu merah menyala. Nah, pertanyaannya adalah setelah berapa detik lampu tersebut akan menyala bersamaan lagi.
Oke. Caranya yang pertama adalah kita cari kelipatan dari 5 dan 6. Kelipatan dari 5 ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 dan seterusnya. Kita cukup mencari di sini ada 8 kelipatan. Nah, terus kelipatan 6 ada 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 dan seterusnya. Kita sampai di sini saja. Nah, KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Kenapa? Ini adalah kelipatan persekutuan terkecil antara kedua bilangan ini 5 dan 6 yang sama ya, persekutuan bersama kan yang sama, dia 30 dan 30 ada di sini. Ya. Jadi lampu menyala bersama-sama kedua kalinya setelah 30 detik. Detik pertama, lalu detik ke-30 akan menyala lagi bersamaan. Gitu, ya. Nah, dari kedua contoh soal cerita tadi, pasti ada pertanyaan di antara anak-anak, bagaimana cara membedakan yang mana soal untuk FPB dan yang mana soal untuk KPK. Kami bingung bagaimana cara membedakannya. Nah, teacher ada sedikit catatan di sini, ciri-ciri soal cerita, ya. Ciri-ciri soal cerita tentang FPB dan KPK, ya. Anak-anak boleh memperhatikan di sini dari yang ditanya, ya. Dari yang ditanya untuk soal FPB biasanya pertanyaan yang ada di dalam kalimat cerita itu adalah titik-titik, berapa banyak, berapa paling banyak. Kalimat yang sering timbul, ya. Atau pada soal KPK, kalimat yang sering muncul adalah pukul berapa, setelah berapa detik, atau pada menit keberapakah, bersama lagi, gitu. Pada menit keberapakah, pada menit keberapa. Nah, biasanya ini ciri-ciri dari soal ceritanya, ya. Atau pada FPB biasanya ada kalimat titik-titik sama banyak. Sama banyak. Ya. Sama banyak. Nah, ini biasanya ada di dalam soal cerita, ya. Kata-kata yang umumnya digunakan, ya. Nah, sekarang kita coba soal ceritanya, ya. Tadi kita sudah mencatat ciri-ciri yang ditanya pada soal FPB dan KPK. Nah, sekarang mari kita lihat contoh soal, ya. Yang pertama kita ambil contoh soal di halaman 47, nomor 1, ya. Oke. Ratna membeli telur ayam sebanyak 18 butir dan telur bebek sebanyak 21 butir. Kedua jenis telur tersebut akan dimasukkan ke dalam kardus. Setiap kardus berisi telur ayam dan telur bebek sama banyak. Ingat ya, ini ada kalimat sama banyak. Berapa paling banyak kardus yang diperlukan Ratna? Ada kan, kita lihat ya ciri-cirinya. Berapa paling banyak kardus yang diperlukan Ratna? Oke, sekarang kita akan menyelesaikan soal cerita ini, ya. 18 butir telur ayam dan 21 butir telur bebek. Cara yang kita gunakan adalah menggunakan pohon faktor, ya. Yang ditanya adalah
faktor persekutuan besar atau FPB. Jadi kita cari pohon faktornya. 18 kita bagi dengan bilangan prima terkecil ya. Karena 18 bilangan genap, jadi kita pilih angka 2. 18 dibagi 2, 9. 9 adalah bilangan ganjil, jadi tidak bisa dibagi 2. Kita pilih 3. 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Jadi, faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 kali 3, atau sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Ya. Lalu kita cari faktor dari 21. 21 bilangan ganjil, kita tidak bisa bagi dengan 2. Lalu kita pilih 3. 21 dibagi 3, hasilnya adalah 7. Jadi faktor dari 21 adalah 3 dan 7. Jadi kita tulis di sini 21 faktornya adalah 3 dan 7. Nah, kita sudah temukan faktor dari 18 dan 21. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Nah, faktor persekutuan bersama antara 18 dan 21 adalah 3. Perhatikan ya, 21 tidak memiliki 2 sebagai faktornya, tapi 3. 18 juga memiliki 3. Nah, tapi perhatikan, di sini ada 3 pangkat 2 dan di sini ada 3. Maka di antara keduanya kita pilih angka 3 bilangan prima dengan pangkat terkecil. Di sini 3 pangkat 2, yang ini 3, berarti 3 yang menjadi FPB-nya. Maka FPB dari 18 dan 21 adalah 3. Atau kita bisa langsung tulis FPB sama dengan 3. Mudah kan? Nah, untuk menjawab soal cerita, kita harus tuliskan jawabannya di sini. Sebagai kesimpulannya, jadi banyak kardus yang diperlukan Ratna adalah 3 kardus. Selesai. Nah, sekarang kita coba mengerjakan contoh soal yang berkaitan dengan KPK. Ya, ini di buku matematika halaman 49. Ya. Kita coba kerjakan yang nomor 1 ya. Ibu Titus berbelanja setiap 8 hari sekali, sedangkan Ibu Ratna berbelanja setiap 9 hari sekali. Hari ini Ibu Titus dan Ibu Ratna bertemu di pasar. Berapa hari lagi Ibu Titus dan Ibu Ratna akan bertemu di pasar? Jelas ya perbedaannya bahasanya ya. Ada ciri-ciri yang tadi teacher sebutkan. Di sini juga ada tentang waktu ya, berapa hari lagi Ibu Titus dan Ibu Ratna akan bertemu di pasar. Berarti ini adalah soal tentang KPK. Mari kita selesaikan cerita Ibu Titus dan Ibu Ratna ini. Ibu Titus 8 hari sekali
dan Ibu Ratna 9 hari sekali. Oke, mari kita cari faktornya. 8 dibagi 2 hasilnya 4, dibagi 2 hasilnya 2. Jadi faktorisasi dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 3. Dan Ibu Ratna 9 karena bilangan ganjil maka kita bagi 3, hasilnya 3. So faktorisasi dari 9 adalah 3 pangkat 2. Nah, sekarang mari kita cari KPK. Nah, KPK itu berbeda dari FPB ya. FPB kita cari faktor bersama. Nah, kalau KPK itu kita akan kalikan semua faktornya ya. Kita kalikan semua faktornya, berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Oke, hasilnya 2 pangkat 3 adalah 8 dan 3 pangkat 2 adalah 9. Hasilnya adalah 72. Jadi 72 hari lagi Ibu Titus dan Ibu Ratna akan bertemu di pasar. Oke, nah jadi demikian cara mengerjakan soal ceritanya. Oke, untuk memastikan apakah anak-anak teacher sudah paham atau belum, kita akan coba kerjakan latihan soal ceritanya ya. Nah, ini adalah latihan yang akan kita kerjakan. Oke, buku matematika halaman 47 nomor 2 sampai 3, halaman 49 nomor 2 dan 3 ya. Kerjakan di buku tulis. Oke. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Demikian pembelajaran kita kali ini ya anak-anak. Teacher berdoa supaya kalian semua boleh terus semangat, terus bersukacita mengerjakan semua tugas-tugas dan pembelajaran dari sekolah. Biar kiranya kita semua tidak kalah oleh keadaan ini. Sekalipun ada di rumah, anak-anak teacher boleh tetap bersemangat dan semakin pintar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.